Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Universitas Terbuka yang insya Allah karirnya pada siang ini akan kembali saya edit, maksud saya bukan edit ya, saya koreksi gitu, khusus untuk yang baru-baru mengupload ya. Jadi memang sebelum saya mengkoreksi, saya akan memberitahu ya, bahwa saya mengalami dibilang kesulitan ya, agaknya sedikit kesulitan untuk yang baru upload karena untuk sebagian yang baru upload judul saja masih ada yang salah gitu ya, masih belum masuk ke bidang manajemen gitu ya. Kemudian juga, masih di atas 30% Turnitinnya atau plagiarismenya, dan juga, semua hampir ya, formatnya itu tidak mengikuti panduan dari UT. Nah, hal ini tentu saja, berat untuk saya, mengejar gitu ya, mengejar koreksi untuk segera apa ya, segera cepat-cepat gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan, rekan-rekan yang baru mengupload ini, tetap bersemangat gitu ya, karena saya tidak tahu juga, mungkin ada halangan apa rekan-rekan sekalian hingga tidak pernah, atau sedikit sekali mengikuti web ya. Ada sih satu orang yang, suka ikut web gitu ya, tapi dia tidak terlalu aktif, tapi ada juga yang tidak pernah mengikuti web beberapa ya, tiba-tiba mengupload. Nah, ini menurut saya butuh effort untuk mengejar ya, tapi nggak masalah karena memang, ini adalah tanggung jawab saya. Tapi saya juga meminta untuk rekan yang baru mengupload ini untuk, menyimak dengan baik, membaca panduan, karirnya dengan teliti ya. Jadi saya mengkoreksinya itu tidak, banyak gitu ya yang salah, dan juga membuka seluruh web yang sudah saya upload ke channel YouTube ini. Sengaja saya upload ke YouTube ini supaya rekan-rekan tahu bagaimana web itu sudah berlangsung gitu ya, apa saja yang dibicarakan dan seterusnya. Kalau memang, rekan-rekan yang baru mengupload ini, bersemangat, saya kira masih ada waktu ya. Saya juga dengan tangan terbuka mendorong rekan-rekan semua yang bimbingan saya untuk lulus dan lolos, karirnya, dan saya minta bantuannya untuk betul-betul ya, betul-betul melihat seluruh YouTube, yang berhubungan dengan karir di channel ini, begitu ya. Baik, pertama saya akan buka dulu di sistem saya untuk mata kuliah karya ilmiah, ya. Di sini di kegiatan belajar 11 saya melihat, ada 9 orang yang upload ya. Tugas 4 kalau tidak salah ada 9 orang yang upload. Sementara yang mengikuti web itu kalau tidak salah berapa orang ya? 4 apa 5 gitu. Jadi artinya ada 4 orang yang tidak pernah web gitu ya. Dan ini menurut saya, kalian harus mengejar gitu ya. Baik, Pak Apriyadi, Mbak Rifa nanti ya nilai finalnya, Pak Yahya, kemudian, Bu Indah dan Pak Deni. Ini adalah yang selalu mengikuti web ya, alhamdulillah nilainya bisa dilihat ya. Bu Indah mungkin karena kemarin pengetikannya banyak yang, terbang-terbang gitu ya Bu, jadi nilainya masih 78. Mudah-mudahan kali ini nanti, udah bagus. Nah, ini sekarang saya fokus ke yang baru upload. Oke, kita lihat ya. Nih, untuk yang baru upload itu adalah ada Tias di tanggal 16, kemudian Melty di tanggal 14, Munir di tanggal 15, dan Pak Ucu di tanggal 17. Jadi saya akan membuka yang pertama yang paling dulu yaitu Mbak Melty ya. Ini Mbak Melty Turnitinnya 25%, artinya mudah-mudahan setelah diedit
Selanjutnya tetap di bawah 30 ya Mbak. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat tugas Mbak Melty. Saya tidak tahu Mbak Melty ini ngambil penelitian atau ide gagasan ya. Tapi kita lihat dulu. Dampak disiplin kerja dalam pengerjaan sifat penata laksanaan pembuatan SIM pada masyarakat di Polres Lingga. Nah, karena Mbak ini udah ada tempatnya ya Mbak, Polres Lingga. Apakah dia penelitian? Kita lihat ya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap pelayanan. Karena salah satu tanggung jawab Satlantas adalah melayani masyarakat. Oke, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satlantas tentu berkaitan positif pada kinerjanya. Melayani masyarakat yang datang ke kantor dan menuntut izin dan saat mengenai pelayanan. Temuan penelitian ini mengungkap berbagai pendapat dengan beberapa responden menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan jauh di bawah harapan dan semua inovasi. Biaya pembuatan SIM kartu dan mengikuti prosedur, banyak orang buat SIM tanpa sebenarnya sehingga proses memakan waktu lebih lama dari waktu yang ditemukan juga. Ini berarti Mbak ini melakukan penelitian lapangan ya Mbak. Berarti Mbak bukan ide gagasan, tapi penelitian lapangan. Nah, saya belum tahu ya seperti apa gambarannya karena kemarin waktu Mbak Melty upload pertama itu nilai Turnitinnya masih di atas 30, kalau nggak salah 60 apa 50-an gitu ya. Artinya saya belum mau membuka dan mengkoreksi lebih jauh kalau Turnitin itu masih di atas 30. Sekarang saya sudah melihat dari abstraknya bahwa dari abstrak dan judulnya Mbak ini adalah penelitian lapangan ya. Sepertinya kalau untuk abstraknya di sini tujuan sudah ada ya, tapi saya sebentar. Oke, kita lihat dulu ya ke pendahuluan. Pendahuluannya. Nah, Mbak Melty mohon sekali dibuka panduannya ya. Untuk pembuatan karil UT ini ada ya, tidak seperti ini tidak seperti ini. Jadi dia tulisannya itu bukan 1.1 latar belakang, kemudian bukan lagi rumusan masalah dipisah-pisah gini, bukan ya. Ini kan sudah saya singgung juga di feedback di feedback karil ya, buka lagi panduannya, saya bilang gitu ya. Panduannya itu langsung 1 pendahuluan gitu ya, 2 isi dan 3 adalah kalau penelitian 1 pendahuluan, terus nanti ada metodenya pokoknya ya, itu intinya tidak di latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat itu dimasukkan ke bagian pendahuluan ya, dengan format yang sesuai sama UT. Jadi ini formatnya ini mohon dilihat lagi ya, format panduannya seperti apa. Itu kalau mau lihat yang seperti ini mungkin bisa kontak sama Mbak Rifa ya. Mbak Rifa itu sudah rapi saya kira ya, sudah rapi untuk metode penelitian kualitatif ya. Nah, tapi kalau Mbak Melty ini saya belum tahu nih dia bagaimana metodenya. Metodenya penelitian ini menggunakan teknik data kuantitatif. Ya, data yang disajikan dalam rangkaian angka. Oke, kita lihat berarti ini seperti Pak Denny ya. Sehingga dapat diolah kembali. Oke, kita lihat ya. Kalau kuantitatif berarti ada pengolahan data secara angka-angka. Ya, kita lihat dulu nih. Apakah ada tabel-tabel yang menunjukkan angka? Oke, ini apa nih? Jenis berikut ini penulisan tabel, coba dilihat lagi ya Mbak di karya ilmiahnya Mbak Rifa. Tabel itu ada judulnya ya. Ini data. Nah, ini aduh gimana ya? Ini
Kalau kuantitatif itu ada datanya berupa angka-angka dan metodenya itu bukan sekedar wawancara ya Mbak. Jadi kalau Mbak masih wawancara seperti ini kan kesimpulannya satuan lalu lintas memberikan pelayanan yang menyeluruh kepada pelanggan berdasarkan tempat penelitian menjadi ini sesuai prosedur yang tidak sesuai sehingga persepsi masyarakat. Berarti Mbak ini kualitatif bukan kuantitatif karena survei yang Mbak dapatkan itu digunakan untuk melihat persepsi dari masyarakat tentang pembuatan SIM-nya. Apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak ya. Tapi yang jelas di sini untuk data yang disajikan, sebentar saya cek ya. Nah, untuk data yang disajikan bab 2 Mbak langsung pembahasan kan? Nah, pembahasan itu kalau dia itu penelitian, dia ada data Mbak, ada hasil dan data penelitian, data dan hasil penelitian tuh ada dituliskan ya. Sementara di sini persepsi masyarakat terhadap pelayanan Satlantas. Satlantas karena masyarakat menuntut pelayanan yang lebih dari anggota masyarakat merupakan kebutuhan yang dapat. Ini dia bercerita mengenai Satlantas ya, data layanan untuk Satlas. Disiplin namanya tugas, cepat dan ini apa? Ini apa nih? Masyarakat merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan karena masyarakat merupakan aspek yang paling penting dari kelangsungan hidup. Iya. Data layanan untuk Satpas. Disiplin, cepat, sederhana, transparansi, derajat sopan, hati-hatian. Ini gimana ini? Tulisannya ini spasinya sepertinya enternya kurang rapi ya Mbak. Tolong dirapikan lagi. Dilihat tuh di panduannya sebentar ya. Jika pelayanan bermasalah, ini dia ngomongin pelayanan. Datanya mana ya Mbak? Persyaratan untuk memperbarui kartu SIM tentu lebih sederhana. Tata cara pembuatan pengurusan SIM. Frustasi seringkali merupakan hasil argumen. Ini yang atas-atasnya ini kan masih teoritis, itu mestinya masuk ke pendahuluan Mbak, bukan lagi masuk ke pembahasan. Di pembahasan itu adalah membahas data ataupun hasil penelitian dilakukan. Dan yang harus Mbak ingat adalah penelitian Mbak ini bukan kuantitatif, melainkan kualitatif. Tapi kalau Mbak kuantitatifkan, memang judul Mbak itu seperti judul pengaruh X terhadap Y. Memang judulnya itu relatif judul ini kan variabelnya itu adalah disiplin kerja. Kemudian sebagai X ya, dan variabel Y-nya adalah sifat pembuatan SIM pada masyarakat. Dampak disiplin kerja dalam mengerjakan sifat penata laksanaan pembuatan SIM pada masyarakat. Ya, ini kan seperti pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi kalau memang seperti itu disebar lagi kuesionernya, dapat data kuesionernya menggunakan SPSS mirip seperti Pak Denny yang bimbingan karir saya, mungkin Mbak bisa lihat di channel YouTube saya itu ada Pak Denny ya. Itu pengaruh X terhadap Y di BNN misalnya kalau dia ya. Nah, Mbak nih mirip sama dia, tapi karena Mbak itu data yang dihasilkannya itu pakai survei, pakai wawancara, berarti kan itu bukan kuantitatif ya. Sementara Mbak di sini mengatakan bahwa metodenya yang tadi dituliskan di sini metodenya adalah kuantitatif ya. Nih, kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu kan statistik, Mbak. Berarti kan ada angka-angka yang muncul dari data. Sementara di sini iya, sementara di sini saya lihat hasil penelitiannya itu tidak ada angka, saya lihat ya. Apa saya yang belum lihat nih? Sebentar. Ini kan tuh. Nih, beberapa pelamar menggunakan calo. Prosedur pembuatan ini semua masih teori ya kan? Maksudnya masih cerita. Belum ada data. Pemohon menunggu ruangan. Ini kan prosedur. Prosedur gimana datang ke sana. Pembayaran pembuatan SIM yang tidak mengikuti apa nih?
pembayaran pembuatan SIM yang tidak mengikuti proses. Asumsi ini akan berubah menjadi penilaian tingkat kualitas jika persyaratan yang mereka miliki sesuai. Ini masyarakat tidak perlu takut. Ini kan semua cerita, narasi, tidak ada di situ hasil penelitian. Ya, jadi saya mohon nih Mbak Melty dilihat lagi contohnya. Untuk Karil ini memang saya sudah bilang kalau ingin mengambil penelitian itu effortnya sangat besar. Jadi Mbak kalau udah seperti ini menurut saya ini sangat banyak koreksiannya ya Mbak. Jadi pertama dari metodenya saja sudah salah. Kemudian datanya tidak ada. Saya tidak melihat data di sini, saya hanya melihat prosedur untuk membuat SIM gitu ya. Hasil surveinya mana? Ya. Terus ini kan dikatakan bahwa salah satu sebab tidak memiliki SIM karena mereka terlalu malas mendapatkannya, membeli satu karena biaya tinggi. Nah, ini kan cerita-cerita semua ya. Nah, kalau Mbak mau ngambil judul yang seperti ini, saya sarankan untuk waktu yang sangat mepet ini, udahlah jangan coba-coba ngambil penelitian ya, tapi coba ambil yang ide gagasan ya. Bagaimana mengubah ide yang ada pada karya Mbak ini menjadi ide gagasan, ya udah Mbak buat aja ide gagasannya itu, misalnya judulnya diganti ya, jadi apa nih solusi untuk pembuatan SIM pada masyarakat Porleslingga menurut Mbak? Solusinya tuh apa? Apakah ada program tertentu untuk membereskan kedisiplinan atau membuat masyarakat menjadi disiplin sesuai prosedur dan seterusnya. Baru nanti dibuat karil ide gagasan. Ide gagasan itu menurut saya relatif sangat mudah, hanya berisikan pendahuluan, isi dan penutup. Mohon sekali dilihat seluruh video YouTube saya biar Mbak paham maksud dari ide gagasan itu seperti apa. Tidak ada metode di sana, hanya mengeluarkan ide gagasan. Adapun peraturan mengenai formatnya tolong sekali dibuka. Ini formatnya juga masih jauh dari yang seharusnya. Begitu ya Mbak, jadi saya kira ini harus diperhatikan betul karena kalau tidak saya tidak mungkin meloloskannya gitu ya. Kerjasamanya karena saya lihat Mbak Melty juga semangat, ke terakhir-terakhir ini saya minta tetap bersemangat supaya ide gagasan yang muncul nanti yang diupload lagi di karir berikutnya bisa langsung plagiasinya di bawah 30 dan sesuai dengan panduan serta kontennya juga telah sesuai. Begitu ya, saya kira cukup untuk Mbak Melty. Kemudian yang selanjutnya kita lihat untuk yang upload selanjutnya. Sebentar ya, load dulu. Oke. Itu Mbak Melty sudah. Yang selanjutnya adalah Mbak Melty tanggal 14 ya. Kemudian yang tanggal 15. Nah, Pak Munir nih saya sudah katakan ya lewat Japri bahwa Bapak judulnya itu oke lah, judul Bapak itu tidak bisa saya terima. Jadi tidak mungkin saya nilai punya Bapak ini atau mungkin kalau Turnitin itu kan bisa diterima ya Pak, tapi kalau judul nggak sesuai bidang manajemen tidak mungkin saya luluskan. Jadi Bapak di waktu yang sangat mepet ini please judulnya harus sesuai dengan ranah manajemen ya Pak. Jadi tidak mungkin saya katakan di sini bahas karir Bapak karena memang judul Bapak tidak mencangkup bidang manajemen. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Mbak Tias ya. Sebentar Mbak Tias. Oke, Tias Catur Prastwi. Untuk Turnitin 29 itu sangat riskan ya, tapi tidak masalah. Saya akan lihat dulu kontennya bagaimana. Mudah-mudahan kontennya bisa diterima ya. Jadi pengeditan berikutnya Turnitinnya bisa turun lagi dan semuanya bisa ini. Nah, pengaruh perubahan sistem pelayanan terhadap karyawan. Maksudnya terhadap kinerja karyawan gitu ya. Tujuan penelitian ada.
dalam menggunakan metode kualitatif. Tidak, kalau udah pengaruh itu udah jelas kuantitatif ya. Nah, ini yang menjadi kesulitan saya pribadi untuk mengkoreksi karil yang baru masuk. Judulnya saja dengan metodenya itu udah bukan nggak nyambung ya, udah salah persepsi bahwa judul yang seperti ini itu adalah metode kuantitatif, bukan kualitatif. Tadi Mbak Melty judulnya yang kayak gitu memang cenderung kuantitatif, tapi dia kualitatif data dia. Bahkan saya melihat tidak ada data, cuma dia mengungkapkan mirip dicampur-campur lah ya. Nah, di sini pengaruh pelayanan terhadap kinerja karyawan tetapi disajikannya secara kualitatif. Wah, ini rombak ya, menurut saya rombak luar biasa. Nah, ini juga saya mengalami kesulitan. Nah, jadi saya instruksikan kepada seluruh mahasiswa yang baru mengupload karilnya untuk mengubah karil yang penelitian menjadi ide gagasan. Kalau tidak, saya tidak mungkin meluluskannya ya. Nah, sini kan udah jelas nih pengaruh bla bla. Kita lihat dulu metode yang dia tampilkan di sini. Penelitian lah. Ini formatnya juga tolong dibuka ya, tolong dibuka lagi. Ya. Metode pendekatan kualitatif. Nah, ini kan kualitatif, sementara penelitiannya itu saya lihat pengaruh X terhadap Y itu jelas kuantitatif. Menu pada aplikasi Sispro. Apa nih? Kesimpulannya, pelatihan dan pengembangan adalah sesuatu yang harus dilakukan di seluruh perusahaan. Gini aja Mbak, kalau saya ya Mbak Tias, kalau Mbak Tias mau melanjutkan karirnya ke ide gagasan, ini kan saya lihat di sini Mbak lebih ke arah pelatihan ya, untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Ya udah gini aja, Mbak judulnya diganti jadi karir ide gagasan dan temanya adalah pelatihan karyawan pada perusahaan tertentu gitu ya. Nah, pelatihan itu nanti Mbak masuk ke pendahuluan bla 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 tentang perusahaan dan pelatihan tuh masuk kemana gitu ya. Kemudian diisi itu ada nggak ide gagasan ya. Ini kan judul Mbak ini udah kuantitatif sekali ya. Ada lapangannya. Penelitian sekali dan ada tempatnya. Jadi yang seperti ini judulnya itu sebar kuesioner Mbak ya, jadi nggak mungkin lagi menurut saya dengan waktu yang sangat mepet ini, sudahlah ganti ke ide gagasan saja. Jadi idenya itu kalau saya kasih masukan ya, tolong idenya itu adalah tentang pelatihan ya, tentang pelatihan. Nih kan dia bilang nih, yang kedua menggunakan metode on the job training, ya ini karyawan melakukan pelatihan mandiri yang melayani nasabah aplikasi yang tersedia perusahaan selama jam kerja. Jadi Mbak tolong angkat saja metode on job training ini sebagai judulnya. Oke, gitu ya Mbak. Nanti kalau Mbak udah ganti judulnya ke situ baru saya koreksi lagi. Catatan penting, Turnitin wajib di bawah 30, kalau enggak aduh, kacau waktu kita sangat-sangat mepet. Mohon segera diperbaiki ya, semangat. Mudah-mudahan dipermudah ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa melalui semua ini ya. Memang effortnya agak kenceng nih. Lalu untuk yang baru ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Bapak Muhammad Munir. Kita lihat ya Pak. Nah Pak Munir ini mepet sekali, Turnitinnya 29. Nah kenapa nih pada mepet-mepet begini? Coba dilihat ya judulnya. Peranan bagian organisasi Kabupaten Gresik dalam menyusun pelaporan kinerja pemerintahan LKJ. Oke. Untuk selanjutnya Pak ini tolong Pak rata kanan kirinya dibenerin ya Pak. Untuk abstraknya ini formatnya luar biasa. Ini untuk
Abstrak itu hanya satu paragraf dari awal ketikan sampai akhir ketikan tuh hanya satu paragraf saja, tidak banyak-banyak paragrafnya. Kemudian ada kata kunci yang di bold. Nah, ini kata kuncinya di enter Pak, jangan ada titik di sini ya. Terus saya lihat ini metodenya apa? Pembahasan ini berjalan sejauh mana Oke, ini. Kesimpulan bahwa organisasi kebangsaan berusaha maksimal kelancaran pelaporan. Jadi Bapak metodenya kualitatif, penelitian gitu. Deskripsi itu metode yang berusaha memaparkan. Oke, ini penelitian lagi ya yang diambil. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu yang mengambil karir dengan metode itu luar biasa effortnya Pak. Kalau di ujung-ujung begini, mudah-mudahan masih terkejar lah. Ini nama saya salah ya Pak, pakai ZIYAH, tolong diperhatikan lagi ya Pak. Kemudian ini juga masih salah, kan saya sudah banyak ya mencontohkan di YouTube contoh karil dengan penulisannya, tolong dibuka ya. Oke, pendahuluannya bercerita ini tadi judulnya peranan bagian organisasi Kabupaten Gresik dalam menyusun pelaporan kinerja instansi pemerintah. Ini berapa kata ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Penulisan judul juga salah ya Pak. Penulisan judul itu adalah capital each word atau huruf kapital hanya di setiap kata, tidak capital seluruhnya. Kecuali kata penghubung dan seterusnya. Itu ada Pak semuanya di panduan UT. Mohon sekali dibuka lagi ya Pak. Rumusan masalah, bagaimana peranan bagi organisasi? Tujuannya memahami peranan. Kajian pustakanya sebentar. Ini belakangan ya. Metodenya apa Pak yang digunakan? Metodenya pakai metodenya kasih para pegawai PNS studi pengumpulan bahan adalah sumber observasi wawancara. Oke. Hasil. Nah, peranan bagian organisasi menyusun pelaporan sangat terstruktur di mana dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data. Didapati bahwa cara yang dilakukan oleh bagian organisasi dalam pengumpulan data dan perangkat pada tahun ini berupaya untuk dengan adanya bagi peranan ada plus dengan adanya aplikasi kendala jarak tidak menjadi masalah. Gimana nih? Untuk hasil penelitian itu diberi tabel ya Pak, diberi tabel 1 apa gitu ya. Misalnya kalau Bapak ini kan penelitiannya tentang peranan peranan bagian organisasi Kabupaten Gresik dalam menyusun pelaporan kinerja. Peranan bagian organisasi dalam menyusun pelaporan. Jadi peranannya itu apa sih kesimpulannya di sini? Peranannya tuh bagaimana gitu? Peranan maksudnya gimana ya? Saya agak-agak bingung nih. Di sini sangat jelas peranan bagi organisasi sebagai pemicu keberhasilan. Menyikapi kendala kekurangan SDM dalam paham IT pada perangkat daerah perlu segera carikan jalan keluar diantaranya perlunya sosialisasi aplikasi baru. Sebagai pelaksana kegiatan pelaporan kinerja, bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Gresik hendaknya dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan ini A-nya kebanyakan ya Pak. Dengan lebih profesional, S-nya kebanyakan, koma, spasi ya Pak, dengan menyiapkan SDM-nya nyambung, stripin ya Pak, yang mampu bekerja cepat, koma, spasi, tepat dan berdaya memajukan teknologi yang semakin mumpuni. Berarti Bapak itu SDM ya Pak, maka nanti di tabelnya itu tabel hasilnya itu dikasih judul mana ya?
ini kan Bapak peranan sudah sangat terstruktur di mana langkah-langkah pengumpulan itu seperti kesimpulan ya Pak, belum ada datanya ini di poin 1 ini. Didapati bahwa cara yang dilakukan oleh bagian organisasi dan pengumpulan data perangkat daerah ke bawah masih menggunakan cara manual. Ini adalah kesimpulan Bapak, ini bukan hasil ya. Jadi kalau data itu mentah Pak, data itu misalnya hasil wawancara Bapak dengan karyawannya atau ya ini kan semua nih. Ini semua apalagi sudah di poin-poin ya. Ini juga pembahasan kok begini ya. Pembahasan itu tidak di poin-poin Pak. Pembahasan itu seperti paragraf yang menjelaskan secara sistematis semua yang ada di rumusan masalah ya, dan juga hasil dari penelitiannya. Misalnya kalau Bapak tadi kan katanya penelitiannya kuantitatif. Berarti kalau penelitiannya kualitatif, berarti Bapak itu ya, nih kan tadi Bapak bilang nih, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Oke, penelitian kualitatif berarti memahami. Oke. Ini sumber datanya, informannya kan Bapak bilang PNS ya yang ada di situ. Berarti kan Bapak itu mewawancarai pegawai PNS yang ada di situ. Lalu hasil wawancaranya mana Pak? Nah itu harus Bapak masukkan ke dalam hasil data penelitian. Baru nanti hasilnya itu boleh ya Pak diubah menjadi bentuk tabel, boleh menjadi bentuk gambar, boleh juga menjadi bentuk grafik ya. Untuk menunjukkan bahwa data itu loh masih asli, ditulis di bawahnya sumber (2) apa gitu ya. Untuk misalnya tabel setelah itu baru Bapak bahas dari situ rumusan masalahnya dihubungkan dengan datanya Pak ya. Jadi ini tidak mungkin saya luluskan kalau yang seperti ini ya, formatnya salah, kemudian datanya tidak ada. Ini juga daftar pustakanya juga belum saya masuk ke daftar pustaka harus 10, kemudian pendahuluan itu 10%, pembahasan itu 90%, sangat perlu dirombak ya Pak. Saya mohon semoga video yang saya upload ini ya Bapak Ibu sekalian yang sudah saya revisi, maksud sudah saya kasih masukan, tolong sekali diperhatikan ya. Kemudian jangan segan untuk bertanya kepada anggota kelompok karil kita. Saya rasa seperti Bu Indah, Pak Denny, kemudian Pak Yahya dan Pak Apriyadi, Mbak Rifa gitu ya. Ini adalah orang-orang yang saya kira mereka akan dengan tangan terbuka ya, mudah-mudahan mereka mau sharing karena waktunya sudah mepet. Mungkin dari saya segitu. Tolong sekali Bapak Ibu yang ingin karilnya lolos tidak sembarangan mengupload file yang tidak sesuai. Jadi kalau memang sudah di ujung waktunya dan ingin ya, saya persilahkan, saya dengan tangan terbuka mau membantu, dan saya juga sangat senang kalau Bapak Ibu mengupload gitu ya. Walaupun kemarinnya mungkin ada halangan untuk karil ABC, itu nggak masalah karena setiap orang mungkin punya masalah sendiri, punya ujian sendiri. Insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu sekalian jika dengan catatan Bapak Ibu juga memahami maksud dari tugas karil ini, goalnya kemana. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, semoga diberikan kemudahan untuk tugasnya. Jangan pernah menyerah karena tidak ada kata terlambat selama waktunya masih ada dan kita berusaha ya. Thank you very much atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses karirnya ya semua.